Kamu pernah nggak tiba-tiba dapat telepon atau SMS dari nomor gelap? Biasanya mereka mau jual sesuatu ke kamu. Nah, ada kemungkinan ini soalnya data kamu pernah tersebar kemana-mana. Entah itu dari aplikasi medsos atau website jual beli barang, ada kemungkinan perusahaan itu ngumpulin dan ngejualin data pribadi kamu ke entitas lain yang pengen pakai data itu untuk kepentingan mereka sendiri. Agak serem gak sih? Inilah kenapa tahun ini Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP udah masuk ke daftar prolegnas. Nah, yang menarik, minggu ini Kompas baru rilis hasil survei yang menunjukkan bahwa 90,8% responden ingin RUU PDP untuk disahkan. Nah, terus sebenarnya kenapa perlindungan data pribadi ini sangat penting? Kita akan bahas dalam Quick Insight. Konsep perlindungan data pribadi mungkin cukup baru di Indonesia, tapi nggak baru di negara-negara lain. Sejauh ini, udah ada 130 negara yang memiliki undang-undang yang serupa. Kok bisa sih? Well, karena pemerintah asing udah nyadar bahwa kebocoran data pribadi di era digital bisa berdampak sangat buruk. Makanya harus ada fondasi undang-undang yang sangat tegas. Kita masih ingat kejadian tahun lalu. Data pribadi dari 15 juta pengguna Tokped sempat bocor. Dan bukan cuma isu kebocoran data, UU PDP juga bisa ngelindungi data pribadi warga agar enggak diperjualbelikan. Karena tanpa kita tahu, data pribadi kita sebenarnya adalah bisnis besar buat banyak perusahaan digital. Apapun yang kita lakukan di internet itu selalu direkam. Entah kita lagi di medsos, terus kita nge-like foto, atau bahkan kalau kita dapat email langganan, terus kita ngeklik link yang ada di emailnya itu semua direkam dan dianalisa perusahaan tersebut dengan menggunakan artificial intelligence. Data pribadi kita bisa digunakan untuk macam-macam hal. Perusahaan itu bisa gunakan data kita untuk memperbaiki strategi bisnis mereka. Atau informasi itu bisa dijual ke pihak lain, seperti penegak hukum, negara asing, atau juga perusahaan yang ingin coba jual sesuatu ke kamu. Tapi menurut Elia Faith, seorang rekan senior di Wharton Customer Analytics, buat perusahaan yang nggak ngejual data mereka juga bisa membagi data itu dengan pihak ketiga, seperti anak perusahaan mereka. Misalnya, PayPal ngebagiin data konsumen mereka yang berupa nama, alamat, nomor telepon, tanggal lahir, sampai alamat IP dan informasi rekening bank dengan ratusan perusahaan di seluruh dunia. Inilah cara kerja bisnis informasi. Dan seringnya kita sebagai pengguna nggak nyadar hal ini karena kita nggak merhatiin syarat dan ketentuan dari aplikasi atau website yang kita gunakan. Kominfo sendiri udah menyatakan kalau kebutuhan UU PDP di Indonesia udah sangat mendesak. Apalagi kita udah masukin era digital. Berdasarkan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, total pengguna internet di Indonesia saat ini udah hampir 200 juta pengguna, atau 73% penduduk. Berarti ratusan juta dari kita memerlukan perlindungan ini biar data kita nggak disalahgunakan. Dan juga, menurut Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Samuel Abrijani Pangerapan, di negara kita sekarang, aturan tentang perlindungan data pribadi masih terpisah-pisah di setidaknya 32 undang-undang. Dan sifatnya juga sektoral. Oleh karena itu, Menteri Kominfo Johnny G. Plate berkata, undang-undang yang komprehensif diperlukan sebagai landasan hukum dalam memberikan perlindungan, pengaturan, dan pengenaan sanksi atas penyalahgunaan data pribadi. Selain perlindungan data, RUU PDP juga punya usulan untuk ngasih batasan umur buat mereka yang mau bikin akun medsos, yaitu minimal 17 tahun. Nah, buat yang umurnya di bawah 17, harus ada persetujuan dari orang tua agar orang tua itu bisa ikut melindungi data pribadi anak mereka. Samuel juga menyarankan sebaiknya anak yang belum cukup usia nggak dibuatkan akun medsos. Karena di ruang digital,
Mereka bisa berinteraksi dengan berbagai macam orang dari usia yang berbeda-beda. Melihat risiko penyalahgunaan data pribadi, sebaiknya pemerintah mempercepat pengesahan UU ini agar data kita bisa dilindungi dari pihak dalam negeri dan juga dari luar negeri. Dan sebagai pengguna, kita juga perlu lebih mengerti tentang syarat dan ketentuan dari berbagai platform digital yang kita pakai, biar kita bisa lebih cerdas berselancar di dunia maya. Lalu, apakah kamu setuju dengan usulan-usulan dari RUU PDP? Tulis komentarmu di bawah. Minggu lalu, gue ngejelasin apa itu Kongres Luar Biasa di Quick Insight. Ada komen yang pengen gue bacain nih. Kinardo Adi di Facebook berpendapat bahwa hanya satu jalan untuk menyelesaikan isu KLB di Demokrat, yaitu musyawarah mufakat. Dan jika gagal, cari hakim tunggal. Jadi jangan lupa untuk tulis komentar kamu biar kita bisa pilih untuk minggu depan.